Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran lintas minat ekonomi. Jadi, di pertemuan kita kali ini, Ibu akan melanjutkan dari yang materi sebelumnya. Materi sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk pertemuan kita yang kali ini, Ibu akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Silakan menonton. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini peran pelakunya itu ada 4. Ada rumah tangga, keluarga atau konsumen, ada perusahaan atau rumah tangga produksi, terus ada pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Jadi rumah tangga, keluarga atau konsumen itu sendiri biasanya diartikan sebagai keluarga atau masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas. Lalu yang kedua ada perusahaan atau rumah tangga produksi. Biasanya perusahaan ini adalah kesatuan teknis yang mengombinasikan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah ini bisa sebagai produsen, bisa sebagai distributor, dan bisa sebagai konsumen. Nah, yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga bisa sebagai konsumen, bisa sebagai produsen, dan bisa sebagai investor. Rumah tangga keluarga atau konsumen itu bisa diartikan sebagai keluarga atau masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas. Keluarga termasuk rumah tangga konsumen yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini rumah tangga keluarga atau konsumen itu tuh dibagi menjadi 3. Ada rumah tangga keluarga sebagai produsen, rumah tangga keluarga sebagai distributor, dan yang terakhir rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Nah, Ibu akan menjelaskan yang rumah tangga keluarga sebagai produsen dulu. Jadi, rumah tangga keluarga sebagai produsen itu artinya yang mempunyai tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan. Jadi, hasilnya nanti akan berupa uang. Itu rumah tangga keluarga sebagai produsen. Lalu ada rumah tangga keluarga sebagai distributor. Rumah tangga keluarga sebagai distributor itu dengan membuka warung atau toko menjadi pedagang atau sebagainya. Itu sebagai distributor. Nah, yang terakhir, yang rumah tangga keluarga sebagai konsumen itu biasanya adalah kegiatan ekonomi utamanya dalam rumah tangga keluarga adalah sebagai konsumen atau melakukan konsumsi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam rumah tangga keluarga itu ada jumlah pendapatan, status sosial ekonomi, jumlah anggota keluarga, dan harga barang atau jasa. Selanjutnya ada perusahaan atau rumah tangga produksi. Perusahaan adalah kesatuan teknis yang mengombinasikan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini perusahaan itu juga dibagi jadi 3. Ada perusahaan sebagai produsen, ada perusahaan sebagai konsumen, dan agen pembangunan. Nah, kalau perusahaan sebagai produsen yaitu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada konsumen. Itu kalau dia sebagai produsen. Tapi kalau dia sebagai konsumen, yaitu perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa membutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, dari situ makanya perusahaan juga dapat dikatakan sebagai konsumen karena sebelum dia memproduksi barang, pasti dia butuh dulu faktor-faktor produksinya. Nah, faktor-faktor produksinya dapat berupa modal, tenaga kerja, terus bahan produksinya, terus ada keahliannya. Nah, dia butuh faktor-faktor produksi. Makanya dapat dikatakan sebagai konsumen perusahaan itu juga. Lalu yang terakhir sebagai agen pembangunan. Nah, agen pembangunan ini perusahaan berperan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya pemerintah.
Pemerintah juga memiliki peran seperti sebelum-sebelumnya. Tadi ada rumah tangga, keluarga atau konsumen, itu tadi memiliki 3 peran. Terus tadi perusahaan atau rumah tangga produksi juga memiliki 3 peran, dan pemerintah juga memiliki 3 peran. Yang pertama adalah pemerintah sebagai produsen. Nah, pemerintah sebagai produsen ini memiliki tujuan utamanya adalah kegiatan produksi untuk mencapai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu peran yang pertama. Lalu peran yang kedua adalah pemerintah sebagai distributor. Di sini di bagian pemerintah sebagai distributor itu berfungsi untuk sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat. Jadi, pada umumnya adalah penyaluran sesuatu yang berlebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan yang merata. Lalu yang ketiga, perannya adalah sebagai pemerintah sebagai konsumen. Peran pemerintah sebagai konsumen adalah pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana prasarana negara. Terakhir, ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga tadi ada 3 peran, yaitu sebagai konsumen, sebagai produsen, dan sebagai investor. Sebagai konsumen, masyarakat luar negeri itu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain atau impor. Jadi biasanya kalau itu adalah dia beli dari negara lain, barang-barangnya beli dari negara lain, lalu dikirim ke negaranya, makanya dapat dikatakan sebagai konsumen. Jadi impor dari luar negeri ke dalam negeri. Terus kalau sebagai produsen itu masyarakat luar negeri memproduksi barang atau jasa yang kemudian dijual ke negara lain atau ekspor. Jadi dari negaranya sendiri ke luar negeri. Itu namanya maka dikatakan sebagai ekspor atau sebagai produsen. Lalu yang terakhir ada sebagai investor, yaitu masyarakat luar negeri bertindak sebagai penanam modal. Nah, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Jadi, itu sendiri artinya suatu diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk sistem tertentu. Hubungan antara pelaku ekonomi dinyatakan dalam arus barang dan arus uang yang bertemu di pasar. Nah, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi ini dibagi jadi 3. Ada yang perekonomian 2 sektor, itu antara hubungan rumah tangga dengan perusahaan, itu jadinya cuma 2 sektor kan, ada rumah tangga konsumen dengan perusahaan aja. Terus yang kedua ada perekonomian 3 sektor, itu antara hubungan pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan. Jadi ada 3, pemerintah, rumah tangga konsumen, dan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada perekonomian 4 sektor, yaitu hubungan ekonomi dengan masyarakat luar negeri. Jadi nanti ada produsen, ada konsumen, terus ada pemerintah serta masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 sektor. Jadi di sini perekonomian 2 sektor itu ada rumah tangga konsumen dan ada rumah tangga produsen. Jadi dipertemukannya di sebuah pasar. Pasarnya ada 2, ada pasar barang dan jasa dan ada pasar faktor produksi. Jadi dari rumah tangga produsen itu akan memberikan barang dan jasa ke pasar barang dan jasa dan akan memberikan ke rumah tangga konsumen dalam berupa barang dan jasa. Lalu dari rumah tangga konsumen, dia akan memberikan uang ke perusahaan barang dan jasa, dan perusahaan barang dan jasa juga akan menyalurkan uangnya ke rumah tangga produsen. Jadi kalau misalnya rumah tangga produsen kan memproduksi sebuah barang, nah itu dia akan memproduksinya itu ke konsumen. Konsumennya membeli barang dan jasa dari pasar barang dan jasa. Lalu kalau kita beli, apa yang harus kita keluarkan? Yaitu uang. Nah, dari rumah tangga konsumen memberikan uang ke pasar barang dan jasa, dan pasar barang dan jasa itu menyalurkan uangnya ke rumah tangga
produsen, seperti itu. Itu untuk arus yang atas ya nak, untuk masih arus yang atas. Nah, untuk yang di bawah, untuk yang faktor produksi itu rumah tangga konsumen itu memberikan faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Itu akan masuk ke pasar faktor produksi, lalu pasar faktor produksi itu akan menyerahkan ke rumah tangga produsen. Setelah menerima faktor produksi, apa yang harus kita keluarkan dari sebagai rumah tangga produsen? Maka rumah tangga produsen harus membayar dengan uang. Uangnya itu dalam berupa kalau kita beli sumber daya alam berarti kita harus mengeluarkan uang. Kalau kita untuk tenaga kerja berarti kita harus membayar gaji para pekerjanya. Seperti itu. Jadi dalam berbentuk uang juga masuk ke dalam pasar faktor produksi, lalu pasar faktor produksi itu juga menyerahkan uang ke rumah tangga konsumen. Itu untuk yang bagian bawah ya nak. Jadi arusnya itu akan selalu berputar seperti itu gitu. Jadi ada dua, kalau dua sektor berarti ada dua, ada rumah tangga konsumen dan ada rumah tangga produsen. Lalu dipertemukan ada di pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi, seperti itu. Selanjutnya ada perekonomian 3 sektor. Jadi perbedaannya dengan perekonomian 2 sektor yaitu ada di bagian pemerintah. Untuk penjelasan dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ke pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi kurang lebih sama dengan yang 2 sektor. Tapi di sini perbedaannya ada pemerintah. Jadi di sini Ibu menjelaskan yang bagian tanda panah arah yang pemerintah. Jadi yang pemerintah ini kan ada tanda panah keluar dan ada tanda panah yang masuk. Nah, kalau tanda panah yang keluar itu artinya pemerintah memberikan subsidi. Jadi ada pemerintah, ini ada tanda panahnya ke rumah tangga produsen, ada tanda panah yang ke rumah tangga konsumen, ada tanda panah ke pasar faktor produksi, serta ada tanda panah ke pasar barang dan jasa. Itu artinya pemerintah memberikan subsidi ke rumah tangga produsen, ke rumah tangga konsumen, ke pasar barang dan jasa, serta pasar faktor produksi. Sedangkan kalau yang tanda panahnya masuk itu artinya membayar pajak. Jadi rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi itu memberikan pajak ke pemerintah. Kayak gitu. Jadi tanda panah keluar dan tanda panah masuk, membedakannya seperti itu. Nah, yang terakhir ada perekonomian 4 sektor. Jadi, kalau di perekonomian 4 sektor ini ditambahnya ada masyarakat luar negeri yang ada di bawah ini. Nah, karena kita keterbatasan dengan kondisi yang seperti ini, jadi Ibu menjelaskan secara dasarnya aja ya nak ya. Jadi kalau ditambah dengan masyarakat luar negeri itu ada pertambahan arus ekspor dan arus impor. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalau arus impor itu dari luar negeri nih ke dalam negeri. Jadi kita beli barang, kita konsumsi barang dari luar negeri. Jadi barang dikirim dari luar negeri ke dalam negeri. Itu namanya impor. Tapi kalau ekspor itu adalah dari barang yang di dalam negeri ini ke luar negeri. Nah, itu makanya dapat dikatakan dengan ekspor, keluar, X gitu. Jadi, dalam negeri memproduksi barang ke luar negeri. Contohnya kalau Indonesia kaya sekali dengan rempah-rempah. Nah, makanya negara Indonesia adalah salah satu pengekspor rempah-rempah ke luar negeri. Nah, itu karena kita ngirim dari dalam negeri, dari Indonesia ke luar negeri dalam bentuk rempah-rempah. Nah, terus kalau misalnya kita sering impornya apa? Impor dari luar negeri, misalnya barang-barang produksi Cina, misalnya handphone. Handphone kan Cina banyak memproduksi handphone. Nah, handphone dari Cina dikirim ke Indonesia. Nah, itu sudah dapat dikatakan dengan impor. Nah, seperti itu. Nah, untuk dasarannya. Nah, untuk penjelasan dari rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen atau pemerintah itu sama penjelasannya dengan di perekonomian 3 sektor seperti itu. Cuma tambahannya di masyarakat luar negeri aja untuk 4 sektor. Terima kasih.
bagi anak-anak ibu yang sudah menonton hingga akhir, dan ibu minta untuk disimak dengan baik ya nak. Jadi tidak ada tugas yang diberikan ibu untuk pertemuan kita kali ini, tapi ibu minta jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi ibu melalui WA atau komentar pribadi di Google Classroom. Jadi kalau di Google Classroom ibu tidak membalas, boleh hubungin ibu langsung di WA gitu, karena ibu lebih fast responnya sebenarnya di WA. Tapi kalau misalnya mau nanyanya di Google Classroom pun ibu juga akan membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.